Shalom teman-teman. Boleh kita melambaikan tangan kita katakan shalom. Shalom. Amin. Saya percaya kalau teman-teman datang ke sini semua pasti sadar ya. Pasti sadar, amin. Pasti sadar kalau kita itu telah diberkati Tuhan. Pasti sadar kalau kebaikan Tuhan terus mengejar kita, amin. Amin. Makanya kita ke sini. Kenapa? Karena kita rindu untuk memuji Tuhan kita. Kita rindu untuk menyembah Tuhan kita. Kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebentar. Saya akan, tadi saya nggak mau bagiin sih sebenarnya. Karena agak-agak malu ya. Coba saya bagiin, saya coba bersaksi sedikit dong. Bulan Maret sih sebenarnya bulan Maret. Kan setelah 1 bulan Cece saya meninggal. Kan akibat cancer. Tiba-tiba saya sakit jantungnya. Di daerah jantung gitu kan. Saya berpikir, wah gue kayak Cece gue nih kayaknya. Gue kena kanker juga nih. Gue mikirnya gitu. Pas saat itu saya bilang, enggak lah kata suami saya. Kita tolak dalam nama Yesus. Ya kan. Habis itu udah tuh saya biarkan. Akhirnya sampai berlarut-larut seminggu tetap sakit. Tetap sakit. Saya mengimani, saya percaya, tapi tetap sakit. Akhirnya sampai hari apa ya? Hari Kamis, tepatnya hari Kamis pas mau BIC. Hari Kamis saya sakit, sakitnya akhirnya dibawa ke IGD. Saya dibawa ke IGD. Wah, itu kebetulan saya puji Tuhan sih. Saya langsung dapat langsung dapat kasur. Biasanya kan udah rame, COVID-nya udah mulai menurun. Saya cepat ditindak. EKG lah, tes darah lah, tes pipis lah, semua saya lakuin. Dan kata dokternya, ini kayaknya kita mau cek ya, kayaknya ini jantung loh katanya. Yang dari dokter IGD ngomong begitu. Kayaknya ini jantung loh. Wah ya udah dong, saya tegang gitu kan. Tiba-tiba sakit kembali. Nggak boleh pulang. Kamu harus nginep di sini. Kamu harus tinggal di sini kata dokter IGD. Kalau saya mau maksa pulang pada saat itu suami saya harus tanda tangan apa gitu surat. Ya udah akhirnya saya nginep 1 hari. Udah mau sembuh tuh, nggak ada gejala apa-apa. Nggak ada gejala apa-apa. Pas hari keduanya, pas hari udah mau pulang nih, udah mau dikasih surat izin pulang, tiba-tiba sakit lagi. Akhirnya diceklah kedua kalinya. Saya cek semuanya, kayak cek kesehatan semuanya, gitu loh. Dan kata dokternya, kamu ada kolesterol nggak? Kebetulan, walaupun saya gemuk begini, saya tidak ada kolesterol. Kamu ada diabetes nggak? Nggak ada. Puji Tuhannya saya tidak ada diabetes. Kamu ada apa sih? Macam-macam ditanyain. Kebetulan puji Tuhan saya sehat ya. Saya sehat. Semuanya sampai dokter bingung. Ini kenapa ya jantungnya ya? Akhirnya saya berdoa. Saya nggak boleh pulang kembali. Saya nginep sampai 2 hari untuk alasan yang tidak jelas. Untuk alasan yang tidak jelas saya tidak boleh pulang. Ya kan? Pada saat itu saya mikir, Tuhan kenapa ya? Kalau memang ini harus diobatin, ya udah diobatin Tuhan gitu kan. Saya mikir, saya sampai nggak bisa tidur. Suami saya sih orangnya kan kalau lihat bantal dia langsung tidur. Kalau saya nggak bisa tidur, saya bilang sama dia, udah tidur. Akhirnya saya buka lagu. Semua yang benar, semua yang baik, pikirkanlah semua itu. Pada saat itu, saya bilang, ya udah saya pikirkan semua yang baik, semua yang benar. Semua yang baik, semua yang sedap didengar saya pikirkan semua itu. Esok harinya dokter bilang, kayaknya kamu cuma nyeri otot deh. Ini gak ada kenapa-napa gitu katanya. Pada saat itu saya sampai bilang, kamu itu masih muda. Cewek itu kalau misalnya belum menopause tidak mungkin ada kena jantung katanya. Seperti itu. Ya saya pikir, wah Tuhan Yesus baik ya. Saya mikir gitu, saya udah cek semuanya dan saya juga heran nih sakit apa. Ternyata saya hanya nyeri otot dan saya diizinkan pulang. Dan semenjak dikatakan nyeri otot itu, entah kenapa saya berasa tenang dan tidak pernah ada gejala itu lagi. Dan benar ternyata sepertinya nyeri otot. Jadi saya dirawat 2 hari itu sia-sia. Tapi tidak sia-sia sih, saya dicek semuanya. Dicek kesehatan saya, cek darah lah, cek. Semuanya saya dicek. Percaya deh, kalau kebaikan Tuhan itu mengejar kita semua. Amin. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan kalau kita masih bisa bernapas sampai saat ini, itu semua kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita boleh datang pada Tuhan dengan segenap hati kita.
Dengan segenap jiwa kita boleh menyembah Tuhan kita. Haleluya Yesus. Ya Yesus, ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. I love you, Lord, yes, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing for the goodness of God. All my life you have been faithful. Ya Engkau setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Kami akan menyanyikan Tuhan kebaikan-Mu.
terima kasih ya Tuhan. Mari dari hati kamu katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya Tuhan. Haleluya. 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 Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau yang maha tinggi Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu turun Tuhan atas kami Tuhan. Memulihkan hati kami Tuhan. Membebaskan hati yang luka Tuhan. Menyembuhkan yang sakit Tuhan. Kami percaya kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Kami percaya Tuhan kami pulang bawa damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh disenangkan Tuhan oleh pujian kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati pujian-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari saya rindu kita semua boleh mengangkat tangan kita. Kita katakan sama-sama. All my life you have been faithful. Mari dari hatimu katakan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Ya Yesus, kami menerima kebaikan demi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Ya Yesus, ya Bapakku. Haleluya. Haleluya. Ya Bapakku. You are the King of the goodness of God. Haleluya. 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 Mari kita beri sorak-sorak kita buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Coba pujian Kau kenakan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh memuji-Mu. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita satu suara sorakan kemenangan kalau Tuhan kita hidup. Amin. Amin. Haleluya. Ya, gloria bagi Allah kita. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi.
you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. Mari angkat tangan bersama-sama kamu. We give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. Besar Tuhan, dirimu di atas segala. Besar Tuhan, dirimu pujian, Gloria. Haleluya. Mari kita turunkan sama-sama. Gloria. Gloria bagi Allah yang Maha Tinggi. Katakan haleluya. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saya persilakan teman-teman semua untuk boleh duduk. Kita akan mendengarkan sebagian isi hati Tuhan. Melalui Bapak Henry Kasidi kita percaya kalau firman-Nya ditanamkan sehingga kita boleh diberkati akan firman-Nya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
Haleluya. Ya, Bapak, Engkau baik. Oleh karena Engkau kami ada di sini. Masih sehat, kuat, bahkan bisa mengerjakan banyak yang baik. Kami bersyukur. Kami dikuatkan lewat pujian. Kami dikuatkan lewat kesaksian. Jangan menunggu sakit sembuh baru mengucap syukur. Sehat saja cukup menjadi alasan buat kami untuk bersyukur. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman pada saat malam ini. Kami perlu Tuhan. Dan kami yakin kami akan berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Dan Engkau pasti mengubahkan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14 sampai 21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saya lebih dulu membaca ayat yang ke-14. Saudara ayat 15. Selanjutnya kita berselang-seling dan nanti jika tiba di ayat 21 kita akan membacanya sama-sama. Matius pasal yang ke-17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Silakan. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bersama-sama. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat malam ini adalah yang membaca firman Tuhan. Menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin, saudara. Saya sempat tanya sama Sansan, apa temanya? Tema gereja kita sih kasih Kristus. Oh ya udah, saya bilang. Saya doa, kemudian saya mengambil keputusan untuk mempunyai subtema kegerakan kasih Kristus. Kok mesti pakai kegerakan, Pak? Nah ini terinspirasi dari bacaan kita ini. Pendeta Stephen Tong mengatakan salah satu tanda kehidupan adalah bergerak. Kegerakan, bergerak. Hanya ikan mati yang dibawa arus, tapi kalau ikan hidup, dia melawan arus. Kita akan belajar ada 3 tanda kegerakan kasih Kristus dan mudah-mudahan itu ada di kita. Jadi Kristus kasihnya bukan hanya memenuhi kita, tetapi bergerak. Nah ini seperti apa? Mari kita coba lihat. Pada bacaan kita ayat 14 sampai 18, tanda pertama, kalau kita ada kegerakan kasih Kristus, tidak diam saja. Kita nggak bisa diam. Pada ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, nggak bisa sendirian, saudara. Kita pengennya selalu berdampingan sama orang lain. Kasih Kristus menggerakkan kita untuk bertemu dengan orang lain. Berkumpul dalam komunitas. Kita adalah makhluk sosial, kita butuh mencinta, dan kita juga butuh dicinta. Dan kita juga adalah makhluk sosial, kita butuh pertolongan orang lain, dan kita bisa menolong orang lain. Dan itu nggak bisa kita lakukan kalau kita sendiri. Nggak bisa.
Pada ayat 14 sampai 15, datanglah seorang mendapatkan Yesus. Wah, kita nggak diam aja. Tapi kita juga suka dimintakan bantuan. Jadi kalau orang datang diutus sama Tuhan, tanda petik, kok tiba-tiba sih dia datang, tiba-tiba dia WA, udah sekian tahun, tiba-tiba sekali lagi, kalau bukan karena Tuhan yang sentuh hati dia, bukan Tuhan yang suruh dan datang menjumpai kita, itu nggak mungkin. Jadi kalau sampai betul-betul nyampe beritanya, nyampe orangnya, saya mau katakan jangan ditolak. Jangan ditolak. Jadi kalau orang minta bantuan, pikirkan bahwa kita bukan dapat musibah, tapi kita dikasih berkah. Yang setuju bilang amin, saudara. Jadi jangan pakai angle yang negatif, tapi pastikan di balik itu pasti ada berkat Tuhan. Nah pada ayat yang ke-16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Waduh, saudara udah datang kemana-mana nggak bisa, baru ke kita. Jadi kita nggak akan tinggal diam. Dan kita suka dihadapkan dengan yang sulit-sulit, saudara. Wah, saudara kalian biasa-biasa mah ya, saya pikir orang lain juga bisa. Tapi kalau andai kata ada yang sulit, jangan lari. Tapi pastikan ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan akan kerjakan. Yang lain nggak mau tolong, yang lain udah nggak mau bantu, yang lain udah tolak dia datangnya ke kita. Wah, kita berarti dipercaya untuk hal-hal besar nih. Ada apa? Ya, kita mungkin belum tahu, tapi terima dulu. Terima dulu. Pada ayat 17 sampai 18, suka dengan peperangan iman. Jadi hidup Kristen itu selain sebagai murid, kita adalah kekasih Tuhan, kita adalah anak Tuhan, tapi kita juga adalah prajurit Tuhan. Wah, dan itu melekat pada satu orang, emblem itu, legitimasi itu. Jadi banyak seperti orang yang di pramuka, punya tanda kekhususan, begitu banyak. Bisa masak, bisa semapur, wah bisa lari, bisa bikin tenda, bisa dirikan ini. Wah satu orang keahliannya banyak, salah satu keahlian talenta anak Tuhan adalah peperangan rohani. Peperangan iman. Dan kita nggak bisa berkata aku mau menang tanpa perang, nggak bisa. Jadi kalau begitu kita mesti bersiap suatu waktu dihadapkan dengan hal seperti ini. Jangan kepikir itu tugasnya pendeta, itu tugasnya ketua DM saya, ketua dewasa muda saya, jangan. Tapi satu waktu kita yang dipercaya untuk maju di situ. Suka peperangan iman. Maka dari itu ayat 17, bawalah anak itu kemari. Wah Yesus berkata mana? Bawa ke sini. Wah luar biasa, orang suka tantangan bukan hanya nolak, tapi juga menerima tantangan itu. Bahkan mengundang tantangan itu. Ayo mari bawa. Ya, dan Yesus menegur dengan keras, saudara. Jadi kita jangan takut kalau kita melayani udah sampai seperti itu, saudara. Tuhan gerakkan sesuatu, wah berani teriak. Berani usir. Berani tegas, saudara. Wah itu bukan ciri kita, sejak lahir kita nggak kayak gitu. Tapi ketika ada di ladang pelayanan, Tuhan bisa membentuk kita secara spontan menjadi satu pribadi yang berbeda. Berbeda, rasanya badan ini gede, rasanya bede. Padahal kita sebelumnya nggak ngalamin seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi saudara. Memperlengkapi saudara. Nah di bagian ini kita mau belajar mari menjadi anak-anak Tuhan yang punya kasih Kristus yang bergerak. Tidak bisa diam. Ya, jadi mari berkomunitas, berdampingan dengan orang lain. Suka dihadapkan kesulitan. Belajar, kalau ada kesulitan tidak menolak, tidak lari. Dan suka dengan peperangan iman. Satu waktu teman saya ditelepon malam-malam, dia berkata, Pak Hendy, ada solusi nggak Pak untuk masalah ini? Bapak kan kalau PD di tempat kami di lantai 4. Oh iya saya bilang. Nah di lantai 3 ini Pak sudah 2 minggu. Setiap jam 8 malam ada perempuan tertawa-tawa beberapa orang. Dan kalau kita ke ruangan itu nggak ada orang Pak. Nah akibatnya orang nggak berani lembur di lantai 3 itu. Jadi cenderung tenggo, jam 5 paling lambat jam 6 sudah kosong lantai itu. Semua takut. Pak, saya sudah undang hamba Tuhan 2 kali, tapi masih seperti itu. Nah ini kisahnya mirip-mirip. Nah pertanyaannya gimana ya Pak? Saudara saya spontan, saya berkata, apakah kita boleh berdoa di sana? Oh boleh Pak. Bapak mau bawa tim? Saya bilang enggak, sendiri aja. Boleh Pak, silakan mau kapan? Saya bilang bisa enggak besok pagi sebelum orang-orang datang kerja? Bisa Pak kalau mau begitu 6:30. Saya bilang ya udah kalau gitu, siap. Jadi 6:30 saya sampai di kantornya.
Waduh, saudara, bulu kuduk rasanya udah mulai pada berdiri. Kenapa? Auranya. Roh itu tidak bisa dilihat. Dia seperti angin, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Jadi waktu naik ke lantai 3 semakin kuat. Ada sesuatu yang gak beres di sini. Dan ditemani oleh satu karyawan, kami jadi bertiga. Saya minta izin kepada pemilik tempat itu, saya bilang, Bu, kita akan doa tiap ruangan. Dan kalau diizinkan saya bawa minyak, saya akan oles. Silakan Pak. Nah tiba pada satu ruangan, saya melihat ada satu kursi merek seperti ini. Merah dan ada selempang kain sajadah, orang buat sholat. Jadi pengertian saya, maka saya berkata, Bu, ini berarti bukan Kristen ya? Dia bilang, iya Pak. Nah di ruangan itu ada rasa bau sesuatu yang tidak enak saudara dalam penciuman saya. Dan kemudian mata saya diajak sama Tuhan melihat satu titik. Dan ketika melihat satu titik, itu ada sebuah stop kontak. Dan dengan kuat Tuhan kemudian suruh saya untuk merendahkan diri, untuk memegang stop kontak itu. Dan kemudian saya bertanya kepada ibu ini, Bu, saya bilang stop kontak ini apa bisa dicabut? Bisa Pak Hendy, tekan aja kiri dan kanan ke dalam, terus tarik jadi sistem seperti flip-flop. Saya bilang permisi Bu, silakan Pak Hendy. Jadi saya merendahkan diri, saya ambil kiri dan kanan, saya pencet ke dalam dan saya tarik, saya kaget setengah mati. Itu ada kemenyan. Itu ada bunga berbagai jenis, itu luruk dalam bentuk sudah kering di situ, ditanam di situ. Jadi pada waktu saya menemukan itu saya kaget, dia juga kaget. Oh, apakah saya ahli dalam hal ini? Enggak, saya juga enggak tahu. Tapi roh menuntun saya ke situ. Dan pada waktu hal itu terjadi saya berkata sama ibu, Bu, saya bilang boleh enggak kita tindak lanjuti kalau ibu mengizinkan karena ibu punya tempat ini, kita bersihkan. Dan barang-barang ini kita bakar. Silakan Pak Hendy, saya izinkan. Jadi kita bersihkan tampung dan kita bakar. Tidak boleh dalam ruangan itu, kita bakarnya di luar. Saudara, bukan soal menemukan saja, bukan soal barang tumpas dibakar saja, tapi kita mau lihat efeknya besok gimana kira-kira gitu kan. Dan puji Tuhan sampai besok, lusa dan seterusnya, Pak, enggak ada lagi di lantai 3 gangguan roh jahat. Perempuan yang tertawa-tawa dan sampai saat ini aman. Jadi saya cuma berpikir kehidupan kita kalau kita nggak berani berkomunitas, kita nggak ketemu persoalan orang lain. Dan mungkin juga udah dicobakan sama orang lain itu sulit dikasih ke kita. Tapi saya mau katakan sekali lagi semakin sulit justru kemuliaan Tuhan semakin besar. Amin saudara? Semakin besar. Ya mungkin bisa aja kita berkata, Pak itu bukan ahli saya. Tuhan nggak cari orang ahli kok. Tuhan cari orang yang bersedia diutus. Kenapa? Karena kelengkapan selanjutnya Tuhan yang kasih. Kan Tuhan yang bilang tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Bukan setiap pendeta, bukan yang lulusan teologi S2, enggak. Setiap orang percaya, tapi kalau mau pergi. Dan itu menjadi pengalaman kita semua. Mari kita melangkah dalam hal yang kedua. Tanda kegerakan kasih Kristus. Tadi pertama dalam ayat 14 sampai 18. Tidak diam saja. Selanjutnya pada ayat 19 dan 20. Tidak takut ditanya. Kadang-kadang kita menghindar, jangan sampai ditanya. Kenapa? Takut gak bisa jawab. Takut salah jawab, kira-kira begitu. Nah pada ayat 19 dan 20, mengapa kata murid-murid? Kami tidak dapat mengusir setan itu. Jadi kenapa beda? Kok Bapak bisa, kenapa kita nggak bisa? Kok Tuhan bisa, kenapa saya nggak bisa? Waduh kalau udah seperti ini kita bisa pening. Kenapa? Takut salah jawab. Nah maka dari itu mari bersama-sama kita belajar. Jangan takut ditanya, tetap tenang dulu. Dan jawab sesuai dengan isi firman. Sesuai dengan isi firman. Kita pernah sekolah minggu, kita pernah remaja. Kita pernah permuda, sampai sekarang berlabuh di dewasa muda. Saya percaya baca firman Tuhan enggak pernah sekali. Tapi berkali-kali. Bahkan ada beberapa udah tamat dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Itu luar biasa. Yang penting apanya saudara? Yang penting isinya. Jadi kita menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun tidak hafal ayatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak tahu ayatnya, jangan coba-coba nyebut sembarangan. Dan jawab sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun beberapa di antara kita dengan kecil hati berkata, Pak saya mah belum tamat. Baca Alkitabnya di Kejadian sampai Wahyu. Saya prioritaskan dulu PB, Perjanjian Baru. Nggak apa-apa, tapi jawablah. Engkau tahu kan isinya apa? Tahu Pak, Yesus pernah ada kejadian kayak gini, cuma nggak tahu ayatnya, tapi juga belum tamat. Jawab, kan tahu isinya. Walaupun saya bukan seorang pengkhotbah seperti Bapak, ya kebetulan aja saya dikasih kepercayaan khotbah.
Tapi semua orang dikasih hak yang sama untuk menjawab sesuai dengan firman Allah. Jawablah. Jawablah. Jangan takut ditanya. Jawab sesuai dengan kesaksian pengalaman. Semua orang punya pengalaman Kristen. Saya memuji pemimpin pujian hari ini. Perfect. Cik, thank you banget. Amin. Talentanya sangat bagus. Suaranya sangat kuat. Rohnya sangat kuat. Dan dia membuka pertama dengan sebuah cerita kesaksian. Ini luar biasa. Bukan kesaksian orang lain, tapi kesaksian diri sendiri. Pengalaman yang diceritakan apa adanya. Pengalaman yang gak ditambah dan yang gak dikurangi. Pengalaman yang bukan disajikan dengan rangka kesombongan. Bukan. Dan itu terasa. Dan kita gak sedang digurui. Kita sedang dibawa ke satu ketika jika mengalami hal yang sama. Kira-kira seperti itu. Dan saya merasakan betul-betul dia tulus, dia murni. Bukan memuji, karena ada orangnya bukan. Jadi Tuhan izinkan kepada kita untuk kita bersaksi sesuai dengan pengalaman. Kalau kita menceritakan pengalaman orang lain yang hebat-hebat begitu banyak. Tapi belum tentu itu pengalamannya benar. Wah dia mah udah biasa Pak ke surga ke bumi, ke surga ke neraka berkali-kali Pak. Belum tentu. Belum tentu. Saya melihat surga Pak. Tapi diceritakan sama teman saya isinya seperti ini. Saya mau katakan pengalamanmu aja lah yang dipakai. Pengalamanmu. Jadi jawab sesuai dengan isi firman Tuhan. Isi firman Tuhan. Jawab sesuai dengan kesaksian pengalaman pribadi. Walaupun enggak terlalu excited, enggak terlalu heboh. Cuman perkara tadi yang ternyata nyeri otot. Dia nyebut otot tapi pegangin kepala. Enggak apa-apa. Kita ngerti. Tapi betul-betul saya diberkati. Kenapa? Karena kesaksiannya sederhana. Disajikan bukan dalam rangka kesombongan. Dan siapapun bisa mengalami seperti itu. Jawab sesuai suara nubuatan. Jadi kadang-kadang Tuhan kasih pencerahan. Kling. Kadang-kadang kita diingatkan sesuatu tentang orang itu. Nah persoalannya kita nangkep nggak? Nah ketika nangkep berani nggak menyampaikan sesuatu. Yang Tuhan udah kasih. Seusai pelayanan di Bengkulu beberapa hari. Ketika saya mau pulang. Yang mengundang saya sudah menyiapkan mobil dan sopirnya. Tapi seorang wanita muda menghadang saya, Pak Hendy. Bisakah Pak sebelum Bapak pulang makan dulu di tempat saya? Waduh ini acaranya si Tante. Saya bilang, Tante gimana nih? Dia ngobrol berdua. Dan si Tante berkata, Pak saya serahkan sama ibu ini. Jadi saya pindah mobil ke mobilnya ibu muda ini. Ada sopir dan ada adik laki-lakinya. Diserah terimakan begitu. Dan saya dibawa ke tengah kota, dia punya sebuah resto besar sekali 4 tingkat. Dan salah satu lantai itu adalah full resto. Pak, siap dulu. Saya bilang enggak. Terima kasih saya bilang kalau buat makan. Karena saya pasti sampai di Jakarta, saya mesti makan. Istri saya udah menunggu. Ya Pak minum dah. Dia bukakan listnya, ya, dia pilihkan kira-kira yang ini menu istimewanya. Kemudian saya bilang oke kalau minum enggak keberatan. Dan dia tarik kursi, sekarang duduk sudah berhadapan-hadapan dengan saya. Dan dia berkata, Pak tujuan saya mengundang Bapak ke sini, saya punya persoalan. Saya mau minta tolong sama Bapak. Oh iya Bu, apa Bu? Saya dikaruniai 2 anak Pak, jarak 1 tahun. Sekarang umur 7, yang kedua umur 6, dua-duanya perempuan. Tapi suami saya Pak menghendaki anak laki-laki. Dan saya udah berusaha ke Sinse, ke dokter. Saya sudah ke Surabaya, ke ahli ginekologi. Pak sampai sekarang belum berhasil. Nah persoalan itu kemudian ditanyakan kepada saya, Pak ini gimana? Ini sudah kritis. Kami bertengkar 2 hari yang lalu dan suami saya pukul meja dan berkata kalau tahun ini kamu gak kasih anak laki-laki pulang ke Jakarta. Jadi buat suaminya ini generasi penerus adalah anak laki-laki. Jadi kalau kamu tahun ini gak bisa kasih anak laki-laki pulang. Pergi. Saudara perempuan ini mulai menangis. Waduh. Saya dihadapkan dengan hal yang sulit, saudara. Tapi roh Tuhan begitu kuat mengurapi saya. Dan saya kemudian bertanya, di mana suamimu? Dia bilang, tadi ikut ibadah Pak, tapi biasa sebelum khotbah selesai udah caw. Jadi di mana sekarang suamimu? Dia bilang, Pak ada di atas. Saya bilang, bisakah
Suruh dia turun. Nggak mau Pak, dia paling nggak suka ketemu pendeta. Saya bilang kasih dia tahu. Kalau dia mau mujizat, suruh dia turun. Waduh, saya ngomong gede banget saudara. Dan itu menjadi satu hal yang menarik buat dia. Oh begitu ya Pak, saya bilang iya. Wah dia buru-buru lari setelah memanggil suaminya. Nah, ini yang dibilang ngomong dulu baru mikir. Saudara. Aduh kegedean ngomongnya. Nanti kalau nggak terjadi gimana? Tapi saya rasa betul tadi bukan saya. Tapi roh yang di dalam saya mendesak begitu kuat. Dan saya cuma mengeprint dan saya menyatakan itu aja. Dan kemudian suaminya turun dan kelihatan saudara mulai mendekati saya dan tampak tidak suka. Memangnya nggak mau ketemu, dipaksa ketemu. Udah nggak suka hamba Tuhan, sekarang hamba Tuhan yang minta. Dan terasa sekali. Jadi waktu saya mengulurkan tangan, berkenalan. Dia tidak memberikan mukanya, hanya memberikan tangannya sambil melengos. Tapi saya pikir sudahlah, nggak apa-apa. Dan saya tidak buang waktu karena jadwal pesawat pun memang sudah mendekat. Maka pertanyaan saya to the point, Pak apa Bapak butuh anak laki-laki? Dan dia kebingungan sendiri, ini pasti ada yang cerita. Dia berkata iya. Saya bilang Pak, berkenankah kalau saya mendoakan Bapak? Dia tidak menjawab iya, tapi istrinya begitu aktif. Ayo Pi duduk Pi, ayo Pi duduk Pi. Mau Pak, mau Pak. Dan saya berkata kepada suaminya secara istimewa, saya bilang, Pak, apakah Bapak bisa mengikuti doa saya kalimat demi kalimat? Tidak menjawab iya, juga tidak menggolengkan kepala, tidak. Tapi saya still yakin, saya bilang, ayo Pak ikuti doa saya. Tuhan Yesus, dan pelan-pelan mulutnya terbuka, Tuhan Yesus, saya percaya, mujizatmu masih ada, saya percaya Engkau mengasihi saya percaya, dan seterusnya. Kemudian saya mencoba ngintip. Saya kaget setengah mati dari tadi dia buka mata. Kenapa? Karena mungkin kurang percaya, tidak percaya. Bisa aja seperti itu, tapi saya tetap bertahan pede sampai doa saya selesai. Dan ketika doa saya selesai, Tuhan kasih kembali ide, suruh dia berlutut. Dan kemudian saya berkata kepada suami istri ini, Pak, Ibu minta izin, saya bilang saya akan tumpang tangan. Saya belum ngomong berlutut lah. Tapi karena memang darahnya dia darah Pentakosta, langsung dia dua-duanya menekuk lutut mengarah ke punggung kursi, dua-duanya. Dan waktu itulah kemudian saya ada di belakang, dia taruh tangan di atas kepala seperti memberkati orang menikah. Dan saya berbahasa roh begitu kuat. Saya sedang menahan sesuatu. Tuhan kasih pencerahan tentang satu perkataan yang bernama Benaya. Saya bilang Tuhan saya nggak mau ucapkan kalimat itu. Tapi Tuhan berkata berapa tahun kami hidup bersama dengan aku. Pernahkah aku mengecewakanmu? Dan sekarang di momen penting ini apakah kamu juga bersedia untuk menyampaikan hal ini? Saya bilang Tuhan cukup. Dan kemudian saya berani berkata, berkatilah Benaya. Tuhan jadikan dia anak yang takut akan Engkau. Anak yang hormat pada orang tuanya. Anak yang sehat, anak yang cerdas. Tuhan berkatilah Benaya. Benaya Tuhan, berkatilah Benaya. Dan sehabis setumpang tangan menutup dengan kata amin. Suaminya langsung berdiri menghadap muka dengan muka ke saya. Pak pendeta, siapa itu Benaya? Saya berkata, Pak, Benaya itu adalah salah satu dari Triwira yang mengawal Raja Daud dan sampai ke generasi Salomo. Dan dia adalah seorang laki-laki. Jangan-jangan karena memang Tuhan berkenan memberikan anak kepada Bapak seorang laki-laki. Dan jangan lupa anak itu beri nama Benaya. Waduh saudara, mukanya dari yang tidak suka berubah menjadi sukacita. Pak pendeta kalau itu dari Tuhan Pak, saya percaya. Saya bilang amin. Waduh dia menjamu saya, menemani saya. Sampai dia sendiri yang drive mobil ke bandara. Dia begitu sukacita. Saudara lagi sekali sebagai manusia, saya ketar-ketir. Jadi enggak ya Benaya? Karena istrinya berkata, Pak saya udah mencoba, gagal. Dan berapa kali saya mengalami pendarahan, saya lemah kandungan dan sebagainya. Ya udahlah saya berserah, yang penting saya udah keluar dari Bengkulu. Beberapa bulan kemudian istrinya menyampaikan pesan, dia bilang, Pak udah lihat belum di WA saya? Ada foto. Saya bilang, foto apa itu? Foto USG 4 dimensi. Saya bilang, kamu hamil? Iya Pak. Nanti saya lihat, gak ngerti.
Tapi dia berkata, Pak, di USG 4 dimensi itu 98, sekian persen bayi ini laki-laki. Dan menunggu beberapa bulan dan bayi itu lahir. Laki-laki. Dan kalau saya hitung dengan tahun ini, anak itu sudah lulus SD. Mestinya tahun ini masuk SMP. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kalau saya ingat kejadian itu, saya takut mengucapkan sesuatu yang belum saya pahami. Menjebol pintu tertutup yang udah bertahun-tahun dicoba. Tapi lagi sekali saya mau melangkah, saya mau bergerak, saya mau mengikuti. Karena saya tahu yang menuntun saya itu Tuhan. Dan saya mencoba untuk tidak mengurangi dan tidak menambahi. Sampaikan. Mari kita tutup dengan hal yang terakhir. Jadi kalau ditanya jangan ngeles, jangan menolak. Tapi beritahu apa yang saudara tahu. Pada ayat 20-21 sekaligus menutup khotbah ini. Tidak bawa ransel yang hampa. Jadi kalau kita mau pergi, ransel nggak boleh kosong. Jadi tidak ada pelayanan tanpa persiapan. Tidak ada. Semuanya harus ada persiapan. Tuhan akan pakai orang yang siap. Mungkin di pagi hari engkau sudah rajin dengan mezbamu. Mungkin dalam pembacaan Alkitab engkau juga sangat disiplin. Mungkin engkau worship juga sangat luar biasa. Cuma bedanya engkau belum diutus. Tapi saya mau beritahu, engkau berarti sudah siap. Apimu sudah berkobar-kobar. Billy Graham berkata kalau ada dua tungku, satu sedang berkobar-kobar, satu masih padam. Maka orang akan taruh ceret air di tempat yang udah berkobar-kobar. Nggak akan nyalakan dulu yang masih padam. Butuh waktu lama itu. Jadi ada satu kesempatan di mana gerak cepat dibutuhkan, Tuhan cari yang siap. Tuhan cari yang siap. Dan ketika itu memang keadaan kita siap, Tuhan nggak akan buang waktu untuk tunjuk saudara. Untuk paksa keluarkan saudara. Dan untuk bawa saudara sampai kita terkaget-kaget, Tuhan kenapa saya? Tapi lagi sekali ransel kita memang tidak hampa, tidak kosong. Ayat 20. Karena kamu kurang percaya. Jadi kalau begitu kepercayaan kita kepada Tuhan harus total. Harus betul-betul kita percayanya bulat. Jangan ada keraguan. Besok saya akan khotbahkan ini dalam ibadah kantor. Salah satu yang dibutuhkan adalah kepercayaan total. Bahwa rancangan Allah tidak pernah gagal. Bahwa Allah selalu mengizinkan sesuatu, selalu dia sudah tahu itu baik buat kita. Dan Allah bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Selalu di balik sebuah persoalan ada berkat tersembunyi. Dan Allah sanggup, itu ada 6 tanda. Dan kita mesti percaya betul, itu total. Total, apalagi hidup kita di Kristen ini udah lama. Apalagi pada jenjang sebagai koordinator atau apa, mestinya udah ada di sini. Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Jadi pastikan iman membuat kita berkenan. Dan kalau kita pergi walaupun ongkos sendiri. Walaupun ambil cuti terpaksa deh. Dan kita nggak dapat ganjaran apa-apa dari luar. Tapi saya mau kasih tahu sekali lagi. Allah tidak pernah berhutang. Setuju bilang amin? Gak pernah berhutang. Gak pernah berhutang. Belum tentu kita menuai di tempat di mana kita mungkin pernah menabur situ. Belum tentu. Tapi bisa-bisa kita menuainya di tempat di mana kita nggak menabur di situ. Secara tiba-tiba berkat itu Tuhan kirim. Sampai kita nggak bisa lagi untuk menampungnya terlalu banyak. Dan semua itu baru kita nengok. Ya ampun gara-gara itu. Kalau nggak ada itu nggak mungkin ada ini. Sampai membuat kita terkagum sama Tuhan. Bukan sama berkat, sama Tuhan. Tidak bawa ransel hampa, harus sungguh percaya kepada Tuhan. Pada ayat 20, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja. Nah iman itu mesti dilatih, harus dilatih. Ya, kita nggak mungkin angkat barbel 100 kilo kalau nggak lolos 50. Kita nggak mungkin angkat 50 kalau belum lolos 10 kilo. Jadi hal-hal kecil menjadi latihan iman. Aduh kok kenapa banyak masalah? Latihan Pak. Kenapa udah semakin setia tambah banyak masalah? Dipercaya Pak.
Pak Hendy udah termehe-mehe nih Pak. Luar biasa berarti. Heran kalau ngomong sama Koko, nggak ada kalahnya. Bukan nggak ada kalahnya. Semua dalam satu rancangan Tuhan, Pak. Engkau tidak mungkin dikasih beban yang berat kalau engkau belum terampil. Kami bawa rombongan ke Mentawai dan kapal tidak bisa berangkat karena propelatnya patah. Wah, semua hampir berkata, gimana Pak? Kita udah doa, udah puasa. Kita udah persiapkan semua bagasi, sebagian udah jalan dulu. Tracking darat, naik kapal besi, tinggal kita sekarang naik kapal cepat, tiba-tiba propelatnya patah. Gimana Pak? Jujur saya juga kalau mau jawab nggak tahu. Kenapa? Karena kapal akan ada cuma 2 kali seminggu. Jadi udah jelas itu nggak berangkat, berarti nunggu 3 hari lagi. Dan kita mau ngapain? Nggak ada kapal lain. Saya tanya ke bidang BMKG, dia berkata nggak bisa Pak kalau mau dipaksakan kapal kecil, mana berani di atas 2 meter gelombang. Ini laut lepas, ini laut Hindia. Tapi ya saya belajar mengenal Tuhan, berkali-kali menolong dalam situasi yang sangat sulit. Saya bilang sudah kumpul jangan ada yang keluar. Dan kalau mau ada sesuatu yang sangat penting minta izin supaya kita nggak cari-carian. Iya siap. Dan saya menjaga jarak walaupun bisa melihat mereka tapi tidak di tengah-tengah mereka. Saya bilang Tuhan saya bertanggung jawab untuk rombongan ini. Bantu saya. Sambil terus saya nyanyi, bersyukur. Kenapa? Karena kenyataan kita semua masih sehat. Kalau sampai di tengah laut baru dikembalikan itu lebih sulit. Tiba-tiba saya buka handphone, ada nama Bupati Mentawai. Dan saya mencoba menyapa lewat SMS karena masih pagi, belum genap jam 7. Saya bilang, Shalom Pak Bub. Saya Hendy Kasidi. Ternyata masuk, berarti di sana ada sinyal. Dan kemudian dibalas. Shalom juga Pak Pendeta, apa kabar? Ada di mana? Saya nggak buang waktu, saya telepon. Saya bilang, Pak Yuda, saya ada di Padang, di Muara. Kami bawa rombongan untuk bikin acara di Sioban. Tapi kami punya masalah, karena mentefas propelatnya patah. Apa yang bisa kami bantu Pak? Saya bilang, Pak, kami mau pinjam kapal Bapak. Apakah bisa kami pakai hari ini? Jadi saya to the point ngomong. Pak Pendeta tutup sebentar, beberapa saat saya akan hubungi Bapak kembali. Dia tutup. Saya nggak beritahu sama yang lain. Dan betul, dia telepon balik ke saya. Pak Pendeta, kapal ada di Teluk Bayur. Sebentar orang Seroy akan tarik ke Muara. Rombongan Bapak berapa? Saya bilang 14 dengan saya 15. Aduh Pak, kapal itu cuma kapasitas 10. Tapi nggak apa-apa. Kalau nakodanya berani, pakai aja. Ya udah, saudara. Saya baru umumkan dan saya beritahu sama ketua saya bilang, Pak minta maaf, tadi Pak Bupati kasih kabar kapalnya bisa dipakai. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kapal mulai merapat, singkat kata kami masuk. Tuhan betul badainya luar biasa, tapi nakodanya sangat tenang. Dia pakai gigi behel, modelnya anak muda. Dia ngikutin tikungan ombak. Dia tidak melawan ombak. Dan kita sampai di TKP lebih cepat dibanding jadwal kita. Kenapa? Karena kita langsung sampai ke TKP. Kalau kita naik Mentawai Fast, masuk dulu ke kota kabupaten, baru jalan darat. Nah sedangkan ini kita bisa langsung ke titik itu. Saya bilang, Pak namamu siapa? Oh nama saya Pak, saya Dian Pak. Aduh Dian, saya bilang, Tuhan memberkati kamu, luar biasa kamu. Kita bisa sampai. Dan waktu sudah acara selesai, kami tanya lagi, apakah kita bisa naik Mentawai Fast? Belum Pak, propelatnya belum ada. Jadi kalau gitu mesti pinjam kapal Bupati lagi. Pak Yudas, maaf Pak, kami tahu Pak, kalian mau pulang kan? Saya bilang iya, saya sudah suruh untuk tunggu di sana. Makasih Pak, sekali lagi makasih Pak. Sama-sama lah kita pelayanan, waduh luar biasa. Sampailah kita di Padang. Saya telepon ke Jakarta, saya bilang mama saya udah sampai Padang. Ya puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Saudara ketika sampai di Jakarta saya baru ingat, saya belum bilang terima kasih sama Pak Bupati. Jadi saya izin telepon dia, saya bilang Pak saya udah di Jakarta, rombongan semua baik sehat, terima kasih buat semua pertolongan Bapak. Sama-sama Pak Pendeta.
Terus dia bertanya kalimat ini, saya agak bingung waktu dia nanya. Itu nakodanya siapa? Saya bilang nakodanya Dian, Pak. Dian? Saya bilang iya, Pak. Itu nggak punya SIM. Jadi rupanya untuk bawa kapal itu punya surat izin melaut. Surat izin mengemudi, dia nggak punya. Dia ortodidak. Tapi yang ortodidak ini pengalamannya luar biasa. Oh gitu ya Pak? Iya. Kenapa pakai dia? Kan kami cuma dapatnya itu Pak. Tapi saya cuma berkata, Tuhan terima kasih engkau sembunyikan yang nggak perlu kami tahu. Di bagian akhir, itu hebatnya Tuhan. Jadi yang nggak perlu kita tahu, udahlah jangan minta-minta tahu. Entah nggak berangkat. Tapi kita tahunya di bagian akhir. Sampai saya terkagum-kagum sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, bukan hanya bisa melewati laut yang ganas, tapi bisa kembali. Dan bukan hanya itu, sampai seorang nakoda pun yang nggak punya izin melaut. Kita nggak dikasih tahu. Tidak bawa ransel hampa pada ayat yang ke-20. Kamu dapat berkata kepada gunung ini. Jadi hati-hati dengan ucapan. Salah satu tim di tempat kami adalah pemain perkusi yang terkenal. Adi Prasojo. Dan waktu satu rombongan kami dengan dia. Dia bertanya kepada saya, Pak Hendy flight kita apa? Saya bilang Lion. Kok Lion? Lion itu yang terbang gak turun-turun. Dia bilang gitu. Saudara, saya kaget loh, dia sebenarnya ngomongnya cuma guyon. Dan waktu kita terbang, ternyata cuaca di atas tidak baik. Dan waktu kita mendarat, ternyata lapangan terbang gak kasih izin. Akhirnya betul-betul muter, saudara. Wah, kegelisahan mulai datang, saudara. Orang semua mulai bertanya, kok ini ada apa sih? Ada apa nih? Udah jam segini. Ada pengumuman resmi karena cuaca buruk, kita belum bisa mendarat dan sebagainya. Tapi saya tahu ini ada masalah dengan tim kita. Dan Pak Adi menghampiri saya, Pak apa gara-gara saya? Makin saya ngaku kayak Yunus. Saya bilang ya ada benernya juga, tadi kamu ngomong pakai Lion yang nggak turun-turun. Gimana Pak? Saya bilang cabut. Caranya gimana? Ya ngomong sama Tuhan pertama minta ampun, yang kedua saya batalkan. Yang kedua tabur yang baru. Tabur yang barunya apa? Cuaca akan baik. Tabur yang barunya apa? Tetap menuju Padang dan mendarat di Minangkabau. Halus, mulus, tabur yang baik. Pak bantu saya, siap. Saya pegang. Kita doa. Saya enggak sedang menyombongkan sesuatu, tapi ketika dia udah berdoa, kami lihat saudara, suasana udah enggak kecelebuk lagi. Dan cenderung perjalanan lebih stabil, dan kami enggak tahu apa balik ke Soekarno-Hatta, kami enggak tahu. Tapi kemudian udah perintah lampu sudah mulai dinyalakan, ya yang mau ke WC segala macam, seatbelt udah mulai dilepas. Saya percaya ini suasana lebih baik. Dan ketika pramugari menghampiri, Pak Adi langsung bertanya, Bu, kita menuju kemana? Padang. Yes. Hal kecil. Ucapan. Tapi itu nggak boleh main-main, saudara. Mari kita akan tutup dengan hal yang terakhir dalam ayatnya yang ke-20. Takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi pastikan janji Tuhan iya dan amin. Yang setuju bilang amin. Ku percaya. Janjimu ajaib. Amin, saudara. Nah, kalimat terakhir dalam ayat 21, ya kalau bisa kita luangkan doa dan puasa. Bukan untuk memaksa Tuhan, tapi doa puasa supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan. Apapun. Seorang Big Man Sirait berkata mungkin iman yang besar bisa pindahkan gunung. Tapi hanya iman yang benar bisa berkata Tuhan itu baik. Walaupun gunung belum pin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lagu yang terakhir ya kita nyanyikan. Yesus kau sungguh baik. Ya. Yang itu kan lagunya atau itu ya betul ya. Yesus
Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan untuk percaya bahwa tidak ada rancangan buruk di tangan Tuhan buat kami. Yang ada adalah rancangan kebaikan yang terus membawa kami pada tingkat kedewasaan, bahkan masa depan penuh harapan. Kami sering melihat tidak ada jalan pintas, yang ada adalah sebuah proses dari hari ke hari. Dan Tuhan sering pakai kesulitan menjadi bagian sebagai ujian iman kami. Buat kasih-Mu yang sudah ada di dalam kami bergerak. Kami tidak akan tinggal diam. Kami tidak takut ditanya. Dan kami juga mencoba dari saat ini tidak membiarkan ransel kami hampa. Kami tetap bersiap seolah-olah Tuhan segera akan utus kami. Kami bersiap. Dan ketika hal itu tiba, nama kami dipanggil, kami berkata, saya ada, saya siap. Dan setiap pengalaman yang Tuhan berikan, Tuhan ada di situ. Menyertai, membela, bahkan mendemonstrasikan kuasa-Mu. Dan satu hal yang kami mau belajar, semua dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati komisi di Dewasa Muda tempat ini. Bantu kami Roh Kudus supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman saya baca dari sini ya. Seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui WA grup BIC dan juga sosial media BIC. Sosial media kita ada di Instagram, itu Bless Impact Community, YouTube Bless Impact Community, Facebook Bless Impact Community. Ibadah BIC minggu depan akan dialihkan ke ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Berarti akan digabung dengan ibadah kenaikan di tanggal 26 ya. Jadwal doa dan puasa BIC akan diadakan setiap hari Selasa dan dimulai dari hari Senin itu pukul 10 malam sampai Selasa pukul 3 siang. Oke, kita ada yang berulang tahun pada minggu ini yaitu Dia Ayu, Evan, Devi, Fiorita Tata, Citata,
dan Gita. Happy birthday. Kita punya kedatangan jiwa baru, yaitu Agustina Aritonang. Untuk Agustina Aritonang kita boleh persilakan untuk bangkit berdiri. Selamat datang, selamat bergabung di komunitas kami. Kiranya Tuhan memberkati dan boleh, kalau belum ada komunitas boleh kembali ke sini minggu ibadah kenaikan, oke? Thank you. Bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor 0878 8371 2660. Ayo kita tetap terapkan protokol 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik 1 meter, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan atau keramaian, menghindari makan bersama. Tapi kita percaya ya, COVID akan semakin go away. Jadi kita boleh berkomunitas kembali dengan bebas. Jokowi pun juga, Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita juga memutuskan kalau kita boleh melepas masker. Tapi tetap ya, jangan lengah, oke? Sudah selesai, oke. Sudah selesai pengumumannya, kita diberkati lagi dengan kesaksian dari Ari dan Sion. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat malam teman-teman semua. Saya mau cerita tentang kesaksian Tuhan. Ya kesaksian kita. Maaf. Saya agak grogi kalau bersaksi. Jadi selama saya di BIC berjemaat di sini, saya banyak mengalami pertolongan Tuhan, firman Tuhan yang sangat menguatkan buat kehidupan kami berdua, bahkan keluarga kami. Kami boleh melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Bahkan sekalipun di masa tersulit kami bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Salah satunya seperti yang Pak Pendeta Hengki Kasidi sudah infokan bahwa kita sehat saja, sudah bersyukur banget. Apalagi dalam pandemi saat ini ya. Sekarang sudah mulai dilonggarkan. Saya juga saya masuk dalam wadah ini dari awalnya hanya jemaat biasa, tapi saya punya satu kerinduan, yaitu dimanapun saya berjemaat, saya mau melayani Tuhan. Saya mau membalas, bukan membalas, tapi memberikan hidup saya dalam pelayanan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan dan penyerahan Tuhan. Hari ini saya juga mau pamit dari BIC karena tanggal 24 nanti saya, istri saya dan kedua anak saya akan berangkat keluar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih buat Ko Beni, Jenny, teman-teman semua yang selama ini selalu mendukung saya, selalu ada buat saya ketika saya susah, senang, gembira. Bahkan ketika anak-anak saya sakit juga banyak teman-teman semua sangat perhatian pada kami. Ya itu sih dari saya. Ya terima kasih. Sudah diberikan waktu. Terima kasih juga Pastor atas firman-Nya hari ini. Ransel saya sudah dibekali lagi sama firman-Nya. Ya, sedikit ya mau cerita gitu. Kalau saya dari kandungan mama saya, terus saya lahir, saya di tempat ini gitu, di gereja ini. Jadi sampai saya punya anak lagi, anak-anak saya pun diberkati di gereja ini gitu. Tiba Selasa nanti kami harus pergi gitu untuk merantau.
ada perasaan sedih, gembira, semua campur aduk jadi satu gitu. Tapi saya bersyukur di tempat ini saya didewasakan secara rohani, didewasakan secara pikiran gitu. Dan saya boleh bertumbuh di tempat ini gitu. Dan saya percaya kalau kita setia di dalam Tuhan, bekal hidup kita itu firman Tuhan gitu. Bekal yang sangat terpenting buat hidup kita itu firman Tuhan. Bukan koneksi kita, bukan uang kita, tapi landasan firman Tuhan yang jadi bekal hidup kita di masa mendatang gitu. Baik dalam keadaan kita susah ataupun senang gitu. Kalau kita setia di dalam Tuhan, Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Gitu. Saya juga sangat bersyukur gitu di komunitas ini. Saya ada dengan komunitas komsel saya gitu. Jadi saat masalah ya pandemi gini kan menggoncang semua ekonomi keluarga saya, termasuk kesehatan saya juga gitu. Terus saya bersyukur ada teman-teman yang sama-sama gitu berjuang, sama-sama berjuang dalam proses hidup ini untuk lebih baik lagi gitu. Udah sih itu aja, terima kasih untuk semuanya. Kalau kita ada salah baik dalam perkataan ataupun secara nggak sengaja ya kita minta maaf gitu. Terima kasih, Tuhan berkati. Untuk Desion dan Nari, terima kasih buat kesaksiannya. Kita dari wadah kita akan memberikan hadiah ya, hadiah kecil dari dan akan diserahkan oleh Cijeni. Yeay. Selamat berjuang di negeri sana. Dan kita berdoa semoga mereka tetap diberkati, tetap dilindungi, disertai oleh Tuhan. Amin. Amin. Mimbar saya serahkan kepada Ko Ben. Haleluya. Cijen sudah kasih oleh-oleh, tapi kami semua mau kasih kalian juga oleh-oleh. Kalian boleh maju ke depan, kita akan berdoa buat kalian. Yongki atau Ari dan Desion dan keluarga akan merantau ke Amerika. Jadi pasti mereka perlu kekuatan, bimbingan dari Tuhan. Allah yang luar biasa. Kasih setiamu tak akan pernah beranjak bagi orang-orang yang mengandalkan. Yongki dan Desion akan memulai hidup yang baru di negeri orang. Tapi kami percaya kemanapun mereka pergi, Allah akan menyertai mereka. Tuhan akan menyertai mereka. Mungkin kami teman sepelayanan merasa kehilangan. Tapi kami percaya Tuhan sudah merancangkan yang baik bagi keluarga ini. Masa depan yang penuh harapan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa, diberkatilah Yongki dan Desio. Dialah Mas, kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dan kemanapun mereka pergi, Tuhan ada di setiap langkah mereka. Di saat mereka mengalami kesulitan, mereka tetap percaya bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan mereka. Malah di saat yang sulit sekalipun yang mungkin mereka hadapi, mereka semakin kuat percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, Tuhan berkati dalam perjalanan sampai ke Amerika dengan selamat. Berusahalah di sana dan menjadi berhasillah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukis dalam kehidupanku.
Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, kami percaya Engkau Allah yang ajaib dan Engkau yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati ibadah ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Tuhan, hamba berdoa kepadamu dan mengucap syukur kalau ibadah ini boleh terjadi, berjalan dengan baik. Semua karena kemurahan-Mu. Dan hamba berdoa untuk para pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati dengan berkelimpahan. Apapun jenis pelayanan mereka, Tuhan tilik hati mereka dan memberkati mereka. Tuhan, hamba berdoa untuk persembahan yang sudah dibawakan oleh para jemaat-Mu. Hamba berdoa apa yang mereka tabur akan mereka tuai berkelipatan ganda sesuai dengan iman dan kepercayaan yang percaya dari jemaat-Mu kepadamu. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Dan beberapa teman kami yang berulang tahun dan kami percaya Engkau pun tak akan pernah meninggalkan mereka. 1 tahun Engkau sudah pelihara dan Engkau akan memelihara tahun ke depan dalam kepanjangan kehidupan mereka. Nah Tuhan, di akhir ibadah ini sebelum hamba menutup, hamba juga berdoa untuk gembala senior kami Om Paul dan Tante Paul. Dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, Engkau menyertai mereka. Dan kekuatan kesehatan daripadamu melimpah dalam kehidupan mereka. Diberkatilah Bapak roh dan Ibu rohani kami. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat-Mu dengan hormat. Pendeta Handi, kasih dia akan berdoa buat. Kita berada di bagian akhir ibadah ini. Dan kita sangat mengimani bahwa orang-orang yang beribadah sungguh-sungguh roti dan airnya diberkati Tuhan. Sakit penyakit dijauhkan daripada kita. Dan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan sanggup buat jadi berhasil. Mari angkat kedua tanganmu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang turunlah atasmu kasih Bapa dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hidupmu, menuntun keluar masukmu. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat yang sudah menerima berkat ini sekali lagi berkata, amin.